Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat malam. Hari ini tidak terasa kita telah memasuki bulan yang ke-9 di tahun ini. Di tengah-tengah pandemik ini, kalau kita masih ada, semua karena anugerah Tuhan. Itulah bukti kebesaran Tuhan. Itulah bukti kasih Tuhan buat setiap kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita masih ada, masih bisa beribadah kepada Tuhan, masih bisa menyembah Tuhan, masih bisa beraktivitas, masih bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi. Mari ungkapkan syukurmu kepada Tuhan. Dia baik, selama-lamanya Dia baik buat setiap kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Pastikan Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari sama-sama ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami menyadari Tuhan, kami tidak bisa bertahan di tengah-tengah pandemik ini kalau bukan karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, karena tangan-Mu yang berkuasa yang menetapkan langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat perlindungan kuasa darah-Mu atas seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menjadi penolong dalam kehidupan kami, yang membuat kami tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Mu, yang membuat kami tetap dapat bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Ada banyak alasan untuk kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini kami masih bisa beribadah, kami masih bisa mengucap syukur, kami masih bisa bertahan di tengah-tengah pandemik ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari Engkau yang membawa setiap kami menikmati kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Buat kami Tuhan senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa mampu bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, firman-Mu berkata mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kerajaan Allah ditegakkan dalam ibadah doa kami malam hari ini, dan kehendak Bapa yang jadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Pastikan Bapak Ibu adalah orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Mari naikkan pujian ini, glory. Sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. yes amen. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak,
sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya padanya, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergetar, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Amin. Tuhan yang senantiasa menopang kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari setiap kita mau pastikan kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Kita mau menikmati kasih-Nya, kita mau menikmati kuasa-Nya. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan, kita mampu bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah pandemik ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mampu tetap bisa berkata, Tuhan Engkau baik. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory Yesus. Bahwa setiap kami menikmati Engkau. Glory, haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu, Kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. ke tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu.
kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah, dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan datang dalamku. Haleluya. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan datang dalamku. Kami sembah Haleluya. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami bersyukur. Glory dalam baya shanalabo, glory dalam baya rama shikira. Haleluya. Haleluya, haleluya, Kau baik Tuhan selamanya. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya, baya shalom, indaralabase, alabaralabara, yaralabaralabara. Berikan syukur-Mu kepada Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Yesus Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya, rabababarabalaba, syukiralabaralaba. Hanya ucapan syukur, ada pujian, penyembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Haleluya, rabatekiaralaba, shandaralabo. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Rabbah. Thank you Lord Jesus, we worship you Lord. Tiara labara-labara-labara, terima kasih ya glory. Hanya Engkau Tuhan pujian, hanya Engkau kemuliaan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Yes Lord Jesus. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Apapun keadaan saudara, satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berhenti mengasihi, menyertai, bahkan memberkati saudara. Dan pada kesempatan ini saya ingin sampaikan ada kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dan saya percaya ini akan menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, inilah kesempatan yang indah, kesempatan istimewa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Dan sebentar kami akan mendapatkan firman Tuhan, Roh Kudus yang berbicara kepada setiap kami melampaui hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau kuatkan kami yang lemah, Tuhan Yesus yang sembuhkan di antara kami yang sakit, dan yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada saat ini adalah tetap melangkah. Tetap melangkah. Nah saudara tahu bahwa kehidupan kita setiap hari sebenarnya itu ditentukan oleh langkah-langkah yang kita ambil. Bahkan kita ada saat ini, itu hasil dari langkah-langkah yang kita ambil. Bahkan untuk hari-hari ke depan juga, kita juga akan terus melangkah. Kita akan sampai di apa yang menjadi kerinduan kita, cita-cita kita, impian kita ke depan, itu ditentukan oleh langkah-langkah kita. Nah, seorang motivator internasional ya yang berasal atau berkebangsaan Australia pernah mengatakan seperti ini. Beliau namanya adalah Nick. Nah, saudara tahu Nick adalah seorang yang memiliki atau dia punya cacat tubuh. Tetapi seorang Nick, dia tidak menyerah dengan keadaan fisiknya, namun sebaliknya bahkan dia saat-saat ini menjadi seorang yang memberikan motivasi, memberikan kata-kata yang menghibur, menguatkan, membangkitkan semangat banyak orang. Nick pernah katakan begini, ambil langkah kecil ke arah yang benar, tidak peduli seberapa kecil langkah Anda, terus bergerak menuju tujuan Anda. Nah ini saya sangat yakin, Nick ini sampaikan hal ini karena dia sendiri mengalami. Nah saudara, jangan ragu untuk kita melangkah. Namun seringkali yang menjadi persoalannya adalah bagaimana cara kita melangkah. Nah saudara, sebelum lebih lanjut kita bicara tentang bagaimana kita melangkah yang benar dalam kehidupan ini, khususnya di dalam masa-masa pandemik ini yang belum berakhir, entah kita tidak tahu apalagi yang akan terjadi dalam hari-hari ke depan, tetapi kita fokus saat ini apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang kita harus ambil. Nah saudara, arti kata langkah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah yang pertama, langkah itu artinya gerakan kaki. Gerakan kaki ke depan atau gerakan kaki ke belakang, ke kiri, ke kanan, ya pada waktu berjalan. Nah contoh kalimatnya adalah dia masuk dengan langkah yang gontai. Gontai itu ya ke kiri, ke kanan gak jelas ya. Nah itu gerakan kaki. Jadi langkah itu artinya adalah gerakan kaki. Namun arti kata langkah yang kedua adalah jarak antara kedua kaki pada waktu melangkah ke muka, waktu berjalan. Jadi jalannya cepat, langkahnya panjang-panjang atau langkahnya pendek-pendek. Itu arti langkah. Nah arti langkah yang ketiga ini adalah sikap. Nah contohnya kita harus mengambil langkah tegas dalam menghadapi masalah ini. Nah langkah di sini artinya sikap. Ya, jadi saudara nggak selalu kata langkah itu artinya gerakan kaki, tetapi ketika kita mengambil sebuah sikap itu juga adalah langkah. Nah pengertian langkah, ya arti kata langkah untuk pengertian yang keempat adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah tahap atau tahapan, bagian. Ya contoh kalimatnya ya marilah kita
telusuri langkah demi langkah cara berjualan atau berdagang jeruk. Ya, bicara langkah demi langkah, tahapan demi tahapan. Nah, itu arti langkah. Nah, berdasarkan arti-arti ini kita semakin diperkaya pengertian tentang langkah. Nah, bagaimana kita harus melangkah dalam kehidupan ini tiap hari. Bahkan ketika kita bangun tidur, melek mata, buka mata kita pun harus melangkah. Nah, melangkahnya juga tidak boleh salah. Saya dapat itu artikel bagi orang yang di usia lanjut, terutama di atas 60-an, 70-an apalagi, ketika bangun tidur tidak langsung bangun. Tapi harus tunggu dulu, duduk dulu, hanya hitungan mungkin 1 menit, baru itu berdiri, setelah berdiri baru berjalan, seperti itu. Termasuk ketika tengah malam seseorang harus pergi ke toilet, nah itu juga tidak boleh salah melangkah, ada tahapan-tahapan tanpa kita sadari. Nah saudara, dalam kehidupan ini terlebih lagi, kita harus belajar memahami, sama-sama saya juga lagi belajar ini. Kita sama-sama belajar bagaimana kita melangkah ya dalam hari-hari hidup kita. Nah, kita akan belajar dari seorang tokoh legendaris di Alkitab. Nah, tokoh ini tidak asing, yaitu yang namanya Daud. Raja Daud. Nah, saudara, Raja Daud pernah menulis ya di dalam Mazmur, yaitu Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Dan ayat-ayat ini luar biasa yang menjadi pegangan akan menjadi panduan pedoman hidup kita. Bagaimana kita melangkah supaya kita tidak salah jalan, tidak salah tujuan. Nah, saudara, Mazmur 37 ayat 23 sampai 26 dikatakan seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ternyata Mazmur ini ditulis pada saat Raja Daud di usia lanjut. Tiap hari, ayat 26, ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya baca ulang yang kedua kali ayat ini, 23 sampai 26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Wow, luar biasa. Nah, saudara, Mazmur, ya, kitab Mazmur yang ada di Alkitab kita, itu adalah kitab himne. Himne itu pujian, ya. Nah, juga kitab doa orang Israel pada saat zaman Perjanjian Lama. Dan sampai saat ini ada mazmur-mazmur tertentu yang masih sering dipraktekkan, yaitu ketika dibaca itu dilagukan pakai not atau notasi. Nah, saudara, termasuk mazmur ini. Itu sebabnya tadi kita sudah sama-sama menyanyikan pujian ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Nah, saudara, memang itu salah satu teknik istilahnya juga, supaya kita dapat selalu mengingat ayat firman Tuhan khususnya di Mazmur dengan cara kita melakukan. Tanpa kita sadari, ketika kita menyanyikan sebuah pujian rohani yang berasal dari ayat firman Tuhan, khususnya pada saat ini kita bicara tentang Mazmur, itu sedang meneguhkan hati kita akan ayat firman Tuhan itu. Oke? Nah, saudara, kita Mazmur ditulis kurang lebih hampir 1000 tahun. Kenapa? Karena
yang nulis itu bukan hanya satu orang. Memang umumnya banyak yang banyak pasal-pasal di Mazmur itu yang nulis adalah Raja Daud. Tetapi tidak semua ditulis oleh Raja Daud. Ada Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu kan jauh hidupnya berapa ratus tahun sebelum Raja Daud hadir. Nah saudara, maka itu ketika dikumpulkan ini kitab Mazmur, itu kurang lebih diselidiki, ditulis hampir 1000 tahun. Nah saudara, kitab Mazmur ini luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan kitab Mazmur adalah Alkitab di dalam Alkitab. Nah kitab Mazmur adalah kitab yang pasal-pasalnya tuh paling banyak. Ya, namun kitab Mazmur juga adalah kitab yang sekalipun ditulis jauh ribuan tahun lalu, tetapi masih relevan dan bahkan bisa diaplikasikan secara langsung. Nah saudara, John Calvin, ya tokoh reformasi gereja, kalau saya boleh katakan dia adalah salah seorang tokoh bapak gereja, ya, pernah mengatakan begini, dalam Mazmur kita bercermin dan melihat hati kita sendiri. Nah saudara, maksudnya ya kita mau lihat keadaan hati kita seperti apa, kita baca kitab Mazmur. Atau dengan kata lain, ketika kita sedang baca Alkitab, khususnya kita baca kitab Mazmur, sebenarnya kita lagi bercermin seperti apa tuh keadaan hati kita pada saat kita sedang baca. Oke, jadi sangat luar biasa kitab Mazmur. Ya, nah saudara, mari sama-sama kembali lagi kita belajar dari Raja Daud, bagaimana dia katakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan saya sangat yakin Raja Daud menulis Mazmur ini bukan karena sekedar teori, bukan kata orang, tetapi karena memang diilhamkan oleh Roh Kudus, namun juga disertai atau didasari oleh pengalaman hidupnya. Tentunya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ya, nah itu disampaikan lewat tulisannya, khususnya di Mazmur 37 ayat 23 sampai 26 ini. Bahwa sungguh Tuhan menetapkan orang-orang yang hidupnya, langkah dari orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita renungkan, sempat saya renungkan begini. Kalau seseorang jatuh dalam dosa, oh berarti Tuhan tidak tetapkan dalam langkah-langkahnya. Ternyata ketika saya renungkan, bahkan ketika saya baca dari terjemahan lain, itu pengertiannya enggak seperti itu. Saudara, memang kita dikasih free will, hak bebas, hak pilih untuk menentukan langkah-langkah kita. Dan setiap langkah, setiap sikap yang kita ambil, itu pasti ada konsekuensinya, ada resiko-resikonya, ada konsekuensi logisnya. Nah, saudara, terjemahan lain mengatakan begini dari bahasa Indonesia masa kini. Ayat 23 dikatakan Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kalau kita baca dari terjemahan baru yang biasa kita baca itu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, artinya Tuhan meneguhkan. Tuhan meneguhkan orang-orang yang mengambil langkah-langkah hidupnya sesuai dengan ketetapannya Tuhan. Kembali lagi tergantung dari kita. Selama ini kita mau melangkah, kita mau mengambil sebuah sikap terhadap masalah, persoalan yang kita hadapi, ya terhadap orang-orang yang bersikap terhadap kita, bersikap negatif atau positif, yang menjengkelkan atau menyenangkan kita. Nah itu tergantung dari kita, itu free will kita. Kita diberi hak bebas untuk memilih. Tetapi firman Tuhan datang di ayat 23 khususnya penekanannya adalah, kalau kita mengambil sikap, langkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan di Alkitab, maka Tuhan akan meneguhkan langkah-langkah kita, Tuhan akan meneguhkan sikap kita. Kenapa? Karena tentunya karena setujuan dengan Tuhan.
Karena setiap manusia diciptakan supaya mereka atau kita semua hidup sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan kehendak Dia. Kenapa? Karena Dia tahu langkah ke depan atau dalam bulan-bulan ke depan, dalam tahun-tahun ke depan akan terjadi seperti apa. Itu sebabnya Tuhan mau kita melangkah sesuai dengan ketetapannya. Nah saudara, dari ayat ini khususnya kita akan lihat, saudara, apa sih dampak dari seseorang yang langkah-langkahnya itu ditetapkan oleh Tuhan. Atau dengan kata lain, Tuhan setuju dengan langkah-langkahnya. Kenapa? Karena langkah-langkahnya itu setujuan dengan dirinya Tuhan, hatinya Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ada 3 hal dari ayat ini yang saya temukan. Dari ayat 24 dikatakan begini, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, luar biasa. Nah, saudara, Raja Daud pernah jatuh, khususnya yang terkenal jatuh dalam dosa perzinahan. Ketika dia mengambil atau berzina dengan istri dari panglima tentaranya sendiri, Uria. Bahkan itu perbuatannya menghasilkan buah dosa selanjutnya, yaitu apa? Dia merekayasa pembunuhan terhadap suaminya. Saudara, dalam Mazmur 51 di situ dijelaskan bahwa Nabi Nathan menegur Raja Daud oleh karena dia telah mengambil istri Uria, Batsheba, dia telah berzina. Nah, di dalam Mazmur 51 itu juga Daud mengakui dosanya, mengakui pelanggarannya, mengakui kesalahannya. Dia tidak tutup-tutupi. Nah, saudara tahu bahwa dari pengertian ini, kalau kita jatuh, mungkin kita pernah gagal atau kita jatuh dalam dosa, jangan ditutup-tutupi. Kita terbuka saja sama Tuhan, akui. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, yaitu Tuhan Allah itu setia. Ketika kita mengaku dosa kita pasti diampuni dan kita mengalami kuasa pengampunan itu. Nah, Daud mengalami itu. Dia memang pernah jatuh dalam dosa, tetapi dia tidak terus terpuruk di dalam kejatuhannya. Dia bangkit, saudara. Dia bangkit lagi. Saudara, kenapa? Karena Alkitab catat, tangan Tuhan atau Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Artinya apa? Artinya memang ada godaan, ada cobaan. Tapi kalau kita jatuh dalam dosa atau kita terpeleset jatuh di dalam perkataan yang tidak semestinya kita keluarkan pada saat kita konflik, kita sadar pada saat itu. Nah saudara, kita buru-buru minta ampun dan kita bangkit lagi. Saudara, cara Tuhan menopang kita ketika kita lemah atau ketika kita gagal. Mungkin ada di antara saudara dalam bisnis pernah gagal, dalam studi saudara gagal. Juga kita mungkin dalam pelayanan kita melakukan sebuah pelayanan tapi sepertinya kok gagal. Saudara, tangan Tuhan mau terus menopang tangan kita. Tuhan menopang saudara dan saya. Nah, persoalannya bagaimana caranya Tuhan menopang kita. Saudara, terlalu banyak sekali cara Tuhan untuk menopang kita. Nah saudara, arti menopang itu di dalam ayat itu, Tuhan menopang tangannya. Kata menopang itu artinya menyegarkan kembali, membangkitkan, meneguhkan kembali. Itu arti menopang. Jadi kalau Tuhan melihat, Tuhan tidak membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Tuhan mau kita bangkit, Tuhan mau kita bangun. Dengan cara apa Tuhan membangkitkan, meneguhkan, menguatkan kita kembali? Antara lain lewat firman-Nya. Itu sebabnya justru ketika kita dalam keadaan lemah atau mungkin kita merasa gagal mungkin mohon maaf, mungkin gagal di dalam pernikahan atau gagal dalam mendidik anak. Saudara, kita temukan Tuhan lewat perenungan firman Tuhan. Firman Tuhanlah itulah yang memberi kita kekuatan kembali. Saudara, seperti Raja Daud ketika dia ditegur
oleh Tuhan melalui hambanya, dia tidak mengeraskan hati, bahkan sebaliknya dia terbuka. Dia merendahkan hati, dia mengakui. Saudara, kita akui kegagalan kita di hadapan Tuhan. Kita akui kejatuhan kita, kita akui kesalahan kita dalam berkata-kata, dalam berpikir, dalam bersikap, dalam bertindak. Nah, tangan Tuhan itu yang menopang kita, memulihkan kita kembali. Dan Tuhan yang akan menopang kita kembali, bangkitkan kita kembali. Nah, itu cara Tuhan, antara lain lewat firman, yang sudah pasti lewat firman. Yang kedua, lewat orang-orang sekitar kita. Tuhan bisa pakai siapa saja, terutama otoritas rohani kita. Oke, ini ya dampak yang pertama. Ya, orang yang langkah-langkahnya itu ditetapkan oleh Tuhan, artinya orang yang mau hidupnya berkenan kepada Tuhan, dengan cara dia memperhatikan langkahnya supaya setujuan dengan Tuhan, dia akan mengalami topangan Tuhan senantiasa, termasuk ketika dia gagal, jatuh. Nah, yang kedua, di ayat 25 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Daud menyaksikan sendiri. Daud memperhatikan, mengamati. Kalau Daud sampai tulis ini di dalam pimpinan atau ilham roh, saya sangat yakin ini ya dan amin. Tidak ada keluarga yang sampai meminta-minta roti, artinya meminta-minta atau enggak ada kebutuhan pangan, kebutuhan pokok, sampai begitu melaratnya sekali. Kalau orang tuanya hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Artinya apa? Artinya kalau yang pertama itu akan mengalami topangan Tuhan di setiap keadaan. Yang kedua, mengalami pemeliharaan Tuhan. Ada saja cara Tuhan untuk memelihara orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ada saja cara Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan, keperluan kehidupan keluarga yang terus-menerus mau berusaha hidup seturut kehendak Tuhan. Amin. Nah, Daud mengaku itu dan Daud menyaksikan bahwa dia punya anak-anaknya semua terpelihara sempurna. Tidak ada satupun yang meminta-minta roti. Bahkan dampak yang ketiga ini luar biasa. Bukan hanya tidak meminta-minta, tapi kebalikannya yaitu mengalami pemakaian Tuhan, yaitu menjadi berkat. Ya, orang yang langkah-langkah hidupnya disesuaikan dengan maunya Tuhan, dia dan keluarganya akan jadi berkat. Minimal jadi contoh teladan. Alkitab catat tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bukankah ini yang menjadi kerinduan kita? Kita dan keluarga kita bukan hanya kita fokus kepada diri kita dan keluarga kita, tercukupi dengan sempurna, cukup makan, minum, pakai. No, kita mulai memperhatikan kepentingan orang lain juga. Kita menjadi berkat, keluarga kita menjadi berkat. Dan bagaimana itu kita bisa menjadi berkat kalau kita sendiri kekurangan? Nah, kata kekurangan itu sendiri relatif. Tapi Alkitab mencatat, asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Nah, saudara, kita bisa memperhatikan, bahkan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang kekurangan. Bukan hanya menunjukkan, kita juga berbagi kepada mereka yang kekurangan. Nah, ini yang Tuhan mau. Dan orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, langkah-langkahnya selalu diselaraskan dengan kehendak ketetapan Tuhan. Pasti dia juga peduli terhadap orang-orang yang berkekurangan. Amin. Nah, dampak dari orang-orang atau dampak dari seseorang yang langkah-langkahnya mau ditetapkan oleh Tuhan adalah yang pertama, mengalami topangan Tuhan dalam setiap keadaan. Yang kedua, mengalami pemeliharaan Tuhan terus-menerus. Yang ketiga, akan mengalami pemakaian Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, pertanyaan terakhir yaitu bagaimana caranya supaya kita dapat terus konsisten. Ya, ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita salah jalan,
kembali lagi kita bangkit terus menerus. Ya, hidup di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Yaitu ada 2 hal yang saya ingin bagikan. Perhatikan di sini dari 4 ayat ini. Ada kata orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tapi juga di ayat 25 dikatakan orang benar. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ternyata ini identik. Identik, orang benar adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, apakah ada orang yang 100% hidupnya berkenan kepada Tuhan? Tentunya belum ada. Dengan kata lain, tidak ada orang yang sempurna. Tapi kita mau terus-menerus disempurnakan. Nah, saudara, hal yang pertama yang kita harus tahu supaya kita dapat menjaga, memperhatikan langkah-langkah hidup kita supaya kita terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita mengalami 3 dampak tadi. Yaitu yang pertama, kenalilah identitas kita. Identitas kita. Identitas sebagai apa? Orang benar. Mungkinkah kita menjadi orang benar dengan perbuatan benar kita? Tidak akan bisa. Saudara, kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh darah Yesus Kristus, sesungguhnya saudara dan saya telah dibenarkan. Arti dibenarkan, artinya seolah-olah di mata Tuhan Allah, kita itu tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Tapi sebenarnya kita berbuat dosa. Kita adalah orang berdosa. Tapi oleh karena iman kepada Yesus Kristus, darah Yesus itulah yang menyucikan, menguduskan, dan membenarkan kita. Jadi status kita di dalam Kristus, kalau saudara dan saya sudah percaya kepada Yesus Kristus, status saudara dan saya adalah orang benar. Orang benar. Maka dari itu yang pertama kita kenali dulu status kita di dalam Kristus. Kita orang benar. Status kita di dalam Kristus bukan hanya sebagai orang benar saja, tetapi juga anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan, ya kita harus mencerminkan Bapa kita, yaitu Tuhan Allah. Dan bagaimana kita bisa mencerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Biar kita perlu mendapatkan pengertian apa yang menjadi maunya Tuhan kita. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana langkah-langkah kita bisa ditetapkan oleh Tuhan? Yang pertama, kita harus kenali status kita, identitas kita di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Sebagai orang benar. Itu sebabnya kita berbuat benar bukan untuk menjadi orang benar. Kita berbuat benar karena kita sudah menjadi orang benar di dalam Kristus. Kita berbuat adil bukan karena supaya kita adil, tetapi karena di dalam Kristus kita sebenarnya adalah orang-orang yang bisa bertindak adil karena Kristus. Kita hidup kudus, kita hidup suci. Itu karena status kita di dalam Kristus. Amin. Nah, ini pengertian yang pertama. Yang kedua, selain kita udah kenali status kita, yang kedua, ya kenalilah jalan-jalannya Tuhan. Yaitu bagaimana cara kita bisa kenali jalan-jalan Tuhan? Tidak ada lain. Di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itulah petunjuk-petunjuk untuk kita hidup. Supaya hidup kita setujuan sesuai dengan kehendak Dia. Firman Tuhan itulah pedoman hidup kita satu-satunya sampai selama-lamanya. Nah saudara, mari sama-sama biar ayat ini menjadi pegangan hidup kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Boleh kita ganti kata orang dengan saya. Tuhan menetapkan langkah-langkah saya yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Biar itu menjadi salah satu ayat pegangan kita. Supaya kita juga mengalami 3 dampak yang luar biasa itu. Tuhan akan senantiasa menopang saudara dan saya dalam setiap keadaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Yang kedua, Tuhan akan terus memelihara saudara dan saya. Ada banyak cara Tuhan untuk memelihara kehidupan saudara dan saya dan keluarga kita. Dan yang ketiga, Tuhan juga akan terus memakai kita dan keluarga kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih hamba berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus yang menerangkan kepada kami semuanya Bapa, untuk kami mempraktekannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita bersatu hati di dalam doa. Kita bawa doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita pejamkan mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih karunia-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Bapa, sehingga kami boleh ada Tuhan hingga saat ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami membawa Tuhan negeri kami Indonesia di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biari Roh Kudus Bapa, Engkau berikan Tuhan kepada bangsa kami Tuhan kerinduan untuk mengenal Engkau ya Tuhan. Engkau berikan kepada bangsa kami Bapa kehausan untuk bertemu dengan-Mu ya Bapa. Engkau yang mampukan kami ya Bapa, gereja-Mu Tuhan dalam masa-masa yang sulit ini pun Bapa, untuk boleh memanfaatkan setiap kesempatan untuk kami boleh menceritakan tentang Engkau Bapa saat ada kesempatan Bapa, untuk kami boleh membawa Tuhan akan kasih-Mu Bapa, di mana Engkau berikan kesempatan kepada kami ya Bapa. Beri kepada bangsa kami Tuhan hikmat Tuhan, kebijaksanaan ya Bapa. Beri kepada bangsa kami kepintaran, kecerdasan ya Bapa. Beri kepada bangsa kami kehausan Tuhan untuk mencari Tuhan yang sejati ya Bapa. Kami berdoa Bapa bagi para pemimpin di negeri kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang memakai Tuhan Pak Jokowi, wakilnya Bapa, seluruh menteri Bapa, seluruh jabatan yang ada di negeri kami ya Bapa, supaya sungguh ya Bapa mereka semua boleh mengerjakan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi gereja kami ya Bapa. Berkati Tuhan untuk Ko Cahya Tuhan dan Cinensit beserta keluarga mereka ya Tuhan. Biar perlindungan-Mu nyata Tuhan, kasih karunia dan berkat-Mu Tuhan selalu tercurah Tuhan untuk Ko Cahya dan keluarga ya Bapa. Tuhan, mari Engkau yang berkati Tuhan setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa, supaya setiap kami Bapa boleh jadi orang-orang yang terus rindu Tuhan untuk diproses ya Bapa. Orang-orang yang terus rindu Tuhan supaya karakter kami dimurnikan agar boleh jadi sama seperti Engkau ya Bapa. Mari Tuhan pakai setiap kami ya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, di gereja kami Bapa, supaya kami boleh mencerminkan Tuhan akan kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa, akan karakter-Mu yang luar biasa ya Bapa. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang kami kerjakan Bapa, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami. Engkau juga yang campur tangan ya Bapa, supaya apa yang kami kerjakan juga boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah online kita pada malam hari ini. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kalau sampai saat ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk kami beribadah, memuji, memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan, dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan juga kami mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan, Engkau yang memperhatikan juga tangan-tangan yang memberikan persembahan. Engkau yang memperhatikan setiap peser, setiap rupiah yang dipersembahkan lewat persembahan secara virtual Tuhan. Lewat transfer ke akun-akun yang telah tertera. Tuhan memberkati mereka satu persatu dan juga keluarga mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang tumpangkan tangan-Mu atas setiap pribadi kami. Engkau yang curahkan anugerah berkat-Mu secara khusus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kasih Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.